Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah muliakan, pada kesempatan yang berbahagia ini insya Allah kita akan membahas dua persoalan fikih ibadah dan satu persoalan fikih muamalah. Yang pertama yang berkaitan dengan persoalan fikih ibadah, yaitu apa yang biasa kita sebut sebagai sholat sunnah fajar. Ketika kita menyebut istilah sholat sunnah fajar atau sholat fajar, maka kita akan memahami sholat fajar itu sholat sunnah qobliyah subuh, atau sholat yang dikerjakan antara adzan dan iqamah sholat subuh. Tapi kalau kita lihat dari negara-negara lain, misalnya di Pakistan, istilah sholat fajar itu bukan merujuk kepada sholat sunnah, tapi yang dimaksud dengan sholat fajar adalah sholat subuh. Makanya kalau dalam jadwal sholat kita tidak akan menemukan tulisan sholat subuh, sholat duhur. Yang ada sholat fajar dan sholat duhur. Ala kulli hal, Bapak Ibu sekalian, dalam masalah istilah ini, termasuk apa sebenarnya yang dimaksud dengan sholat fajar, kita mengikuti pendapat jumhur ulama saja bahwa yang dimaksud dengan sholat fajar adalah sholat yang selama ini kita fahami, yaitu sholat sunnah qobliyah subuh. Jadi mengerjakannya bukan sebelum adzan subuh, tapi dikerjakan sebelum iqamah sholat subuh. Lalu ada apa dengan sholat fajar ini? Yang menjadi khilaf di kalangan para ulama, kapan bisa mengqadha sholat fajar. Ini penting kita fahami, Pak. Jadi para ulama itu sepakat sholat fajar boleh diqadha apabila orang yang biasa mengerjakannya itu tidak sempat untuk melaksanakannya. Biasanya yang sering kita fahami, qadha'us shalah itu hanya untuk sholat wajib saja. Sedangkan yang sunnah tidak perlu diqadha, karena memang namanya sunnah
tidak dikerjakan tidak masalah. Tapi kalau kita merujuk ke dalam beberapa hadis Nabi SAW, ternyata di situ ditemukan ada di antara perbuatan para sahabat, bahkan hadis Nabi SAW yang menyebutkan masalah ini, termasuk sholat tahajud, Pak. Nabi itu kalau beliau luput mengerjakan sholat tahajud, di antara kebiasaan beliau akan menambah jumlah rakaat sholat duhanya. Karena ada ulama yang mengatakan sholat tahajud itu tetap wajib bagi Nabi, sunnah bagi umatnya. Tapi yang benar menurut jumhur ulama, bagi Nabi sholat tahajud juga sunnah. Tapi karena Nabi tahu keutamaan sholat tahajud, kalau beliau luput, beliau akan mengganti rakaat tahajudnya itu pada waktu melaksanakan sholat duha. Atau dalam beberapa riwayat disebutkan Nabi ketika luput mengerjakan sholat tahajud, maka pada pagi harinya beliau akan bersodakoh untuk menutupi tahajud yang tidak sempat beliau kerjakan. Nah, sama dengan sholat fajar ini, Bapak Ibu sekalian, tadi telah kami sampaikan, ulama itu sepakat bahwa qadha sholat fajar itu ada. Namun yang masih menjadi khilaf, kapan waktu mengqadha sholat fajar. Ada dua pendapat yang masyhur di kalangan para ulama dalam masalah ini. Yang pertama, kalau merujuk dalam pendapat madhab Hanafi dan madhab Syafi'i, qadha sholat fajar itu bisa dilakukan setelah sholat subuh. Dan ini mungkin terdengar aneh, Pak, bagi kita, karena yang kita pahami setelah subuh itu termasuk waktu yang dilarang sholat. Nah, tapi menurut dua pendapat ini, dua madhab ini, boleh orang yang tidak sempat sholat fajar, maka setelah sholat subuh dia sholat lagi 2 rakaat untuk mengganti sholat fajar yang belum dia kerjakan. Apa dalilnya? Dalilnya yaitu hadis riwayat At-Tirmidzi dari Muhammad bin Ibrahim bin Qais. Beliau mengatakan Rasulullah SAW keluar dari rumah untuk melaksanakan sholat subuh. Lalu ketika iqamah dikumandangkan, para sahabat termasuk Rasulullah sudah bersiap mengerjakan sholat subuh, termasuk Qais yang disebutkan dalam riwayat ini. Nah, ternyata setelah sholat subuh itu selesai dikerjakan, Qais ini sholat lagi 2 rakaat. Maka Nabi heran dengan perbuatannya Qais. Ditanyalah Qais ini oleh Rasulullah, "Ya Qais, mahlan ya Qais, asallaita ma'ana?" Sebentar Qais, bukankah kamu tadi sudah sholat 2 rakaat bersama kami? Sholat apa yang kamu kerjakan sekarang? Nah, itu Rasulullah heran. Lalu dijawab oleh Qais, "Ya Rasulullah, tadi saya belum sempat mengerjakan sholat fajar." Jadi karena Qais ini saking pinginnya mendapatkan keutamaan sholat fajar. Napa keutamaan sholat fajar itu, Pak? Napa? Khairun minad dunya wa ma fiha.
jenengan mengerjakan 2 rakaat salat fajar, jenengan sudah mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari dunia dan seisinya. Nah, Qais menyadari hal itu. Saking emane ketinggalan salat fajar, akhirnya dia salat lagi 2 rakaat setelah subuh. Lalu ditanya oleh Nabi, "Ya Qais, kamu tadi salat apa?" "Saya mengganti salat fajar yang belum sempat saya kerjakan." Lalu apa kata Nabi? "Fala idzan." Kalau begitu silakan, tidak masalah. Jadi dalil yang digunakan oleh pendapat yang pertama ini bersumber dari sunnah takririyah. Ini sunnah bukan berasal dari perbuatan Nabi, Pak. Bukan berasal dari perkataan Nabi, tapi sunnah takririyah itu sunnah yang berasal dari perbuatan para sahabat, kemudian mendapatkan persetujuan dari Nabi. Jadi Nabi kalau tidak mengingkari, beliau kalau tidak menegur, maka perbuatan sahabat itu bisa menjadi sunnah takririyah. Karena di antara kewajiban Nabi itu tidak boleh mendiamkan satu kemungkaran. Karena kalau kemungkaran itu didiamkan atau kesalahan itu didiamkan, maka nanti akan difahami oleh umatnya itu sebagai sesuatu yang diperbolehkan. Maka berkaitan dengan perbuatan Qais ini tidak dilarang oleh Nabi, Pak. Nabi mengizinkan, Nabi juga tidak mengingkari. Maka disimpulkan oleh madhab Hanafi dan madhab Syafi'i, boleh mengqadha salat fajar setelah mengerjakan salat subuh berdasarkan perbuatannya Qais. Lalu pendapat yang kedua, pendapat dari Malikiyah dan Hanabilah atau madhab Maliki dan Hambali, salat fajar itu baru boleh diqadha setelah matahari itu terbit atau ketika sudah memasuki waktu syuruk, waktu salat isyraq, itu baru boleh mengerjakan atau mengganti salat fajar. Karena ini sama dengan pemahaman kita selama ini, Pak. Ba'da subuh itu waktu yang dilarang salat sampai terbitnya matahari. Tidak hanya sekedar terbit. Kalau terbit itu namanya waktu tulu. Waktu tulu masih belum boleh mengerjakan salat sunnah. Tapi kalau sudah masuk waktu syuruk, 15 menit setelah tulu, baru dibolehkan mengerjakan salat sunnah. Dalil yang digunakan oleh dua pendapat ini yaitu hadis Nabi SAW, "Man nama ala raqatil fajri", siapa yang ketiduran dan tidak sempat mengerjakan 2 rakaat salat fajar, faqadahuma ba'dama tala'atis syamsu, maka dia bisa mengganti 2 rakaat salat fajarnya itu setelah matahari terbit. Jadi hadis ini juga menegaskan, Pak, bahwa yang dimaksud dengan salat fajar itu bukan salat subuh. Kenapa? Karena kalau seandainya yang dimaksud dengan 2 rakaat fajar itu salat subuh, tentu Nabi tidak akan menyuruh untuk mengqadha salat fajar itu menunggu terbitnya matahari. Kalau seandainya itu salat subuh. Sehingga kalau seandainya 2 rakaat fajar itu adalah salat subuh, ketika orang itu ketiduran lalu terbangun, maka di saat dia bangun itulah dia langsung menunaikan sholat subuh, tidak perlu menunggu terbitnya matahari. Namun di dalam hadis ini jelas, hadis riwayat Imam Ahmad, siapa yang ketiduran lalu tidak sempat mengerjakan sholat fajar, silakan diganti setelah matahari terbit.
Berarti yang dimaksud sholat wajib nopo sholat sunnah? Sholat sunnah, yaitu sholat sunnah fajar atau sholat sunnah qobliyah subuh. Maka dari dua pendapat ini, Bapak Ibu sekalian, yang lebih rajih insya Allah pendapat yang kedua, pendapat dari madhab Maliki dan Hambali yang menyebutkan sholat fajar itu boleh diganti tapi menunggu sampai terbitnya matahari. Mengapa yang lebih rajih pendapat yang kedua? Alasan yang pertama, sunnah itu kan ada tiga, Pak. Ada sunnah fi'liyah, qauliyah, dan takririyah. Kalau diukur berdasarkan dobitnya atau kekuatannya, yang lebih kuat itu sunnah fi'liyah, sunnah yang dipraktekkan oleh Nabi. Baru di bawahnya sunnah qauliyah, sunnah yang berasal dari ucapan Nabi. Dan yang paling terakhir sunnah takririyah, perbuatan para sahabat yang mendapatkan persetujuan dari Nabi. Maka kalau kita kembali kepada tingkatan sunnah tadi, dalil yang digunakan oleh madhab Maliki dan Hambali adalah sunnah qauliyah, itu ucapan Nabi. Tapi kalau dalil yang digunakan oleh madhab Hanafi dan Syafi'i adalah sunnah takririyah, perbuatannya para sahabat. Maka di sini kita bisa simpulkan yang lebih kuat insya Allah pendapat yang kedua, yaitu sholat fajar diqadha menunggu terbitnya matahari karena berasal dari sunnah fi'liyah, sunnah qauliyah yang berasal dari ucapan Nabi SAW. Kemudian alasan yang kedua, kenapa yang lebih kuat itu pendapat yang kedua? Karena sebagaimana telah kami sebutkan tadi, kalau seandainya diqadhanya itu setelah sholat subuh, padahal yang diqadha adalah sholat sunnah, maka ini berkaitan dengan hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang dua waktu dilarangnya mengerjakan sholat. Kapan dua waktu dilarang mengerjakan sholat itu? Yang pertama, setelah subuh sampai terbitnya matahari, dan setelah asar sampai terbenamnya matahari. Kecuali ini kita masih boleh mengerjakan sholat di dua waktu ini. Sholat apa saja yang masih boleh dikerjakan? Yang pertama, sholat wajib yang kita luput darinya. Contoh tadi nggih, misalnya ada orang ketiduran atau mungkin ada orang pingsan lalu bangun, dia mengerjakan sholat. Kemudian sholat jenazah boleh dikerjakan di dua waktu yang terlarang. Sholat gerhana, termasuk yang terakhir sholat tahiyatul masjid. Dados kalau jenengan datang ke masjid ini jam 4:30 sore misalnya, Pak, sambil menunggu maghrib, tidak apa-apa, langsung sholat tahiyatul masjid. Walaupun itu adalah waktu yang dilarang untuk mengerjakan sholat, tapi ada beberapa istisna atau pengecualian boleh mengerjakan sholat-sholat sunnah tertentu. Ini masalah fikih yang pertama. Lalu masalah fikih ibadah yang kedua, yang berkaitan dengan sholat isyraq. Yang benar itu istilahnya sholat isyraq, Pak, karena syuruk itu merujuk pada waktunya. Waktu matahari mulai meninggi sedikit itu namanya syuruk. Sholat syuruk yang dikerjakan di waktu syuruk namanya sholat isyraq. Penting kita pahami, Bapak Ibu sekalian, di antara motivasi kita untuk mengerjakan sholat isyraq niku napa sih, Pak? Napa jenengan kok semangat? Bahkan saat niki niku duduk di majelis taklim nunggu sholat isyraq niku napa motivasine? Bisa mendapatkan
pahala haji dan umrah secara sempurna. Nah, ini saya berikan pandangan yang berbeda. Yang jelas ini masalah fikih, Pak. Masalah fikih itu sudah biasa kalau terjadi khilaf. Jenengan tanya saya dengan tanya ustadz lain pasti jawabannya berbeda. Tapi saya akan sampaikan argumentasinya dan juga dalil-dalilnya. Apa yang ingin kita bahas tentang sholat isyraq? Apakah benar keutamaan sholat isyraq itu pahalanya sama dengan haji dan umrah secara sempurna? Saya mencatat beberapa riwayat dalam hadis ini. Riwayat yang sering kita dengar, man shallal ghada fi jamaah, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, lalu dia duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu asyamsu, sampai terbitnya matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka baginya pahala umrah dan haji sempurna, sempurna, dan sempurna, sampai diulangi 3 kali oleh Rasulullah. Nah, hadis ini Bapak Ibu sekalian diriwayatkan dari banyak jalur. Yang pertama diriwayatkan dari jalur Abu Hilal. Dari jalur Abu Hilal ini kemudian hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim. Dan dalam jalur Abu Hilal ada seorang perawi yang namanya Utbah bin Abid, yang itu dalam ilmu jarah wa ta'dil beliau disebut sebagai munkarul hadis. Tidak hanya sekedar dhaif, Pak, tapi munkarul hadis. Jalur yang kedua dari riwayat Sabit. Dari jalur Sabit ini ada perawi yang namanya Dhirar bin Amir, dan ini beliau juga dikenal sebagai mungkarul hadis. Jalur yang ketiga dari Thawabah bin Mas'ud, dan beliau juga disebut sebagai mungkarul hadis. Jalur yang keempat ini yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabrani. Dari jalur itu ada perawi yang bernama Abu Umamah, Abi Amir Al-Hallani, dan Al-Ahwas bin Hakim, dan mereka semua disebut sebagai du'afa, perawi-perawi yang lemah hafalannya, bukan perawi yang mutqin. Kemudian jalur yang kelima dari Aisyah, ada perawi yang namanya Ishaq bin Bishr al-Bukhari, dan beliau dikenal sebagai kadzab, seorang perawi yang sering pendusta, yang sering berdusta. Lalu jalur yang keenam dari Al-Fadl bin Muwaffaq, dan beliau juga disebut sebagai dhaif, seorang perawi yang lemah hafalannya. Jadi dari banyak jalur ini, Pak, ternyata hadis yang menyebutkan tentang keutamaan sholat isyraq, pahalanya sama dengan haji dan umrah secara sempurna, tidak ada yang mencapai derajat sahih. Paling banter hadis itu hasan, karena kebanyakan dhaif, yang banyak itu dhaif, Pak. Cuman kemudian didukung oleh banyak jalur periwayatan sehingga naik 1 tingkat menjadi hasan li ghairihi, bukan hasan li dzatihi. Kalau hasan li dzatihi masih 1 tingkat di bawah sahih li ghairihi. Tapi kalau hasan li ghairihi ini 1 tingkat di atas hadis dhaif. Jadi sebenarnya hadisnya dhaif. Makanya bisa kita simpulkan, yang didhaifkan para ulama itu, Pak, keutamaannya. Karena semua hadis yang berbicara tentang keutamaan sholat isyraq, pahalanya haji dan umrah secara sempurna, itu dhaif.
Tapi kalau ditanya, apakah sholat isyraq itu diamalkan oleh Nabi? Iya. Sholat isyraq itu bagian dari sunnah Nabi dan beliau sering mengerjakannya. Apa riwayat yang sahih yang menyebutkan masalah ini? Di antaranya riwayat dari Jabir bin Abdullah yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Beliau mengatakan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shallal fajra fajalasa fasalla rak'atain hatta tatlu asy-syamsu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah sholat subuh beliau duduk sampai terbitnya matahari, kemudian beliau sholat 2 rakaat. Niki sholat isyraq napa mboten? Sholat isyraq. Lalu dalam riwayat yang lain dari hadis Anas bin Malik, beliau mengatakan benar bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat 2 rakaat setelah waktu terlarangnya sholat itu sudah berlalu. Berarti sholat 2 rakaat setelah matahari itu terbit. Lalu kata Nabi SAW, kenapa beliau mengerjakan sholat isyraq itu? Fa innaha masyhuda wa mahdura. Karena sholat isyraq itu disaksikan dan dihadiri para malaikat. Jadi kalau ditanya keutamaan yang sahih sholat isyraq itu ya ini Pak, yang hadisnya yang sudah jelas gitu, yang sudah benar-benar sahih. Sholat isyraq itu kata Nabi masyhuda mahdura, dia disaksikan oleh para malaikat dan dihadiri banyak para malaikat. Lalu dalil yang terakhir, hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari, ini berasal dari hadis qudsi. Kata Rasulullah, ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, sholli 4 rakaat fi awwalin nahar akfika akhirahu. Kata Allah dalam hadis qudsi, wahai anak Adam, sholatlah 4 rakaat di awal waktu siang, artinya di awal waktu duha, maka aku cukupkan sisanya. Artinya aku cukupkan sisanya itu jenengan kalau sudah sholat 4 rakaat di awal waktu duha. Awal waktu duha itu kan waktu isyraq Pak maksudnya. Itu sudah tidak perlu ditambah lagi. Walaupun kalau jenengan ingin nambah sampai 8 rakaat silakan. Tapi kalau dalam hadis qudsi akfika akhirahu, aku cukupkan sisanya kata Allah. Nah, lafadz aku cukupkan sisanya itu bisa dimaknai 4 rakaat itu sudah cukup kalau dikerjakan di awal waktu siang. Tapi ada juga yang mengartikan akfika akhirahu, artinya Allah akan menjamin nasibmu ketika di akhirat nanti. Jadi makna akhirahu di sini bukan sisanya atau akhirannya, tapi kita akan dijamin, diselamatkan oleh Allah di akhirat nanti. Maka kesimpulannya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sholat isyraq itu artinya sholat duha yang dikerjakan di awal waktu. Jadi kalau jenengan sudah mengerjakan sholat isyraq 2 rakaat, tidak sholat duha lagi, tidak masalah, sudah cukup. Karena isyraq itu ya duha, tapi duha yang diawalkan. Tapi kalau jenengan misalnya sholat isyraq di masjid 2 rakaat, di rumah nanti jam 9 ingin nambah lagi, monggo, tidak masalah. Dan tentu insya Allah pahalanya ada sendiri. Kemudian yang kedua, keutamaan sholat isyraq yang mendapatkan pahala haji dan umrah secara sempurna, ini yang masih diperselisihkan oleh para ulama. Karena tadi saya sebutkan banyak riwayat itu yang semuanya dhaif. Tapi kalau ingin riwayat yang sahih, keutamaan yang jelas dari sholat isyraq itu yang pertama, disaksikan dan dihadiri malaikat. Kemudian yang kedua, sholat isyraq itu sudah mengcover
sholat duha yang akan kita kerjakan pada saat itu. Lalu kesimpulan yang ketiga, ketika kita mengerjakan sholat isyraq itu Pak, jangan mindset kita itu, oh aku iki apa ini budal kaji. Karena jenengan sudah termindset sholat isyraq pahalanya haji dan umroh. Makanya jenengan setelah tahu bahwasanya riwayat-riwayat itu dhaif, sudah ndak usah difikirkan pahalanya Pak. Jenengan sholat isyraq niatnya itu ingin mengerjakan sunnah Nabi, sudah cukup. Tidak perlu nanti apakah ini saya benar-benar haji dan umroh ya, apakah pahalanya benar-benar sama 100%, apakah saya benar-benar dijamin nasibnya oleh Allah. Sudah, kerjakan saja sholat isyraq. Yang penting jenengan yakin itu bagian dari sunnah Nabi, dan itu adalah bagian dari cara saya untuk mencintai Nabi SAW. Karena disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 31, Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan wahai Muhammad, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah sunnahku, kata Rasulullah, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Termasuk dalam surat Al-Fatihah itu loh Pak. Kenapa sih kita itu perlu mengucapkan amin? Amin niku napa artine? Sanes Anies Muhaimin Pak. Napa amin niku artine? Amin itu artinya istajib, ya Allah kabulkan doaku. Makanya dalam pengucapan amin itu jangan sampai salah Pak. Kalau jenengan bilangnya amin, A-nya saja yang panjang, min-nya pendek, itu artinya bukan kabulkan doaku, tapi itu fa'il yang artinya aman. Atau kalau jenengan bilang amin, A-nya pendek, min-nya pendek, itu juga fi'lun madhi yang artinya aman. Kalau jenengan mengucapkan amin, A-nya pendek, min-nya panjang, itu artinya dapat dipercaya. Gelarnya siapa itu Pak Amin itu? Gelarnya Rasulullah Al-Amin. Jadi yang benar mengucapkan adalah amin. A-nya panjang, min-nya panjang, artinya Allahumma stajib, ya Allah kabulkan doaku. Kalau kita lihat dalam surat Al-Fatihah, Bapak Ibu sekalian, ternyata dalam Al-Fatihah itu hanya ada satu permohonan. Sisanya itu pujian kepada Allah. Coba kita urut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pujian apa mboten? Pujian. Alhamdulillahirabbil alamin. Pujian. Ar-Rahmanirrahim. Pujian. Maliki yaumiddin. Pujian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pujian dan pengakuan. Baru ayat yang ke-6, ini yang permintaan kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Jadi dari 7 ayat Al-Fatihah itu Pak, hanya ada satu permintaan kita kepada Allah, minta ditunjukkan jalan yang lurus. Napa jalan yang lurus niku? Jalan yang lurus itu menurut Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya al-mutaba'ah lillah wa rasulih. Jalan yang lurus itu adalah jalan yang mengikuti petunjuknya Allah dan sunnahnya Rasulullah. Jadi kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah aku jalan yang lurus. Artinya kita minta kepada Allah, ya Allah kokohkan hatiku untuk senantiasa berada di jalanmu dan jalannya Rasulmu. Dan ini yang kita aminkan setelah membaca Al-Fatihah. Makanya Pak, kalau membaca Al-Fatihah, jenengan mau sholat sendirian, sholat berjamaah, apalagi menjadi imam, jangan lupa mengucapkan
amin. Karena terkadang pernah kita sholat itu berjamaah, ketika amin, aminnya imam itu nggak kedengeran, Pak. Wonten nggih? Padahal sudah pakai mic, tapi imamnya itu tidak menjaharkan aminnya ketika sholat jahar. Memang ini masih khilaf, karena kalau menurut madhab Hanafi, itu salah satunya di Asia Selatan, amin itu tidak boleh dikeraskan, tetap mengucapkan amin, tapi amin itu dalam hati. Tapi kalau menurut jumhur ulama, amin itu harus dikeraskan pada saat sholat jahriyah. Karena ada riwayat yang sahih dari Anas bin Malik, Nabi setelah membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin yaqulu amin wa yamuddu sautahu, dan beliau mengangkat suaranya. Dan ada satu hadis yang penting yang berkaitan dengan amin, yang mungkin dulu pernah kami singgung. Nabi SAW mengatakan, idza ammanal imam fa'aminu. Kalau imam itu amin, ikutlah mengucapkan amin. Fa inna man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang aminnya itu bareng dengan aminnya malaikat, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni oleh Allah. Pertanyaannya, Pak, kapan malaikat itu mengucapkan amin? Jenengan bisa dengarkan aminnya malaikat? Ibu bisa dengarkan aminnya malaikat, Bu? Tidak bisa. Lalu kapan kita bisa mengetahui, oh malaikat iki wis amin? Dos pundi? Aminnya malaikat itu bareng dengan aminnya imam. Makanya kalau ada imam yang aminnya itu kurang keras, Pak, pada saat sholat jahar, tidak apa-apa disampaikan, Pak Imam, amin jenengan itu kurang banter. Soalnya malaikat itu amine bareng amine jenengan. Lek amine kulo bareng kali amine malaikat bareng kulo amine jenengan, insya Allah dosa-dosa kami ini akan diampuni oleh Allah. Jadi ini pentingnya, Pak, mengeraskan bacaan amin. Bahkan kata Imam Ahmad, kalau seandainya ada imam yang tidak mengeraskan aminnya pada saat sholat jahar, maka makmum harus mengeraskan bacaan aminnya. Ya, dibuanterno amin. Ngiling iki imam gak ono suarane amine. Ya. Jadi karena saking pentingnya amin, ya, ini perlu kita keraskan. Dan dari hadis tadi, Bapak Ibu sekalian, salah satu pelajaran yang bisa kita ambil, ketika dilaksanakan sholat berjamaah itu, ternyata makmumnya tidak hanya manusia, malaikat juga ikut menjadi makmum sholat berjamaah. Tidak seperti film-film horor sekarang itu, Pak. Ada orang sholat, makmumnya sinten? Napa makmumnya sinten, Pak? Setan, nggih. Sampai ada judul film horor religi, judulnya Makmum. Nah, waktu takbiratul ihram tidak ada siapa-siapa, Pak. Tapi waktu salam ada orang di belakangnya. Nah, itu. Ada lagi kemudian judul film Khanzab. Nah, memang benar Khanzab itu setan yang mengganggu orang sholat. Tapi gara-gara film itu, Pak, banyak anak-anak muda kita yang nggak berani sholat tahajud. Nah, kenapa? Karena kalau sholat tahajud sendirian di kos, bayangannya ten burine niku wonten setani. Ini penyelewengan akidah, Pak. Sejak kapan setan itu ikut sholat? Yang benar, kalau ada sholat itu ditunaikan, maka yang akan menjadi makmumnya siapa? Malaikat. Bahkan setan itu dengar adzan saja dia sudah lari terbirit-birit. Dia menutup telinganya sambil ngentut, karena dia khawatir orang yang mendengarkan suara adzan, baik itu jin atau manusia, dia akan menjadi saksi bagi muadzinnya. Jadi saking setan itu tidak mau, Pak, jadi saksi, sampai ditutup telinganya. Kalau sampai dia mendengarkan suara adzan, mau tidak mau dia harus bersaksi, dia harus meringankan hisabnya si muadzin.
Maka benar kata Nabi SAW, muadzin itu orang yang lehernya paling panjang di akhirat. Napa maksudnya lehernya paling panjang? Napa mirip jerapah ngoten maksudnya? Mboten. Muadzin itu lehernya paling panjang, artinya dia orang yang paling banyak mendapatkan rahmat Allah. Jadi tidak main-main Pak muadzin itu. Muadzin itu bukan posisi yang remeh, itu sangat mulia. Kenapa? Karena kalau orang itu hanya sholat biasa, dia bukan muadzin, pahala sholat dia cuma satu untuk dirinya sendiri. Tapi seorang muadzin, selain dia mendapatkan pahala dari sholat yang dia kerjakan, maka orang-orang yang sholat di situ pahalanya juga mengalir untuk siapa? Muadzinnya. Maka setelah ini jenengan rebutan jadi muadzin. Ini motivasi Pak, motivasi. Jangan sholat nunggu muadzin. Kalau bisa jenengan sekali-kali jadi muadzin. Coba bayangan Pak, ini sekarang berapa orang? 40 orang misalnya. Yang muadzin mau sinten? Ustaz Sahali. Oh Masya Allah. Berarti 40 orang itu Pak, Masya Allah. Insya Allah pahala sholat mereka itu juga akan mengalir ke jenengan. Jadi mari kita itu sekali-kali menjadi muadzin. Walaupun suaranya pas-pasan nggih mboten napa-napa nggih. Tapi ojo sering-sering ngoten lho maksudnya. Lek semerap suarane pas-pasan nggih ojo sering-sering nggih. Sing pun memang niku napa nggih. Bidangnya memang tugasnya nggih monggo. Ya. Ada satu hadis yang lain yang berkaitan dengan azan, Bapak Ibu sekalian. Nabi SAW pernah mengatakan, ketika seorang itu datang di sebuah tanah tandus, fahanatis salatu falyatawaddo. Kemudian datang waktu salat, hendaknya dia segera wudu. Fa illam yajid ma'an falyatayammam. Kalau dia tidak menemukan air, silakan tayammum. Kemudian kalau laki-laki ini yang sedang sholat sendirian, dia mengumandangkan iqomah saja, shalla ma'ahu malakahu, akan sholat bersama dia 2 malaikat. Wa in adzana fa aqoma shalla ma'ahu jundun min junudillah la yura tarfahu. Tapi kalau orang yang sholat sendirian ini Pak, walaupun dia sholat sendirian, tapi tetap adzan, tetap iqomah, akan sholat di belakang dia tentara-tentara Allah yang ujungnya tidak kelihatan. Makanya adzan itu kalau sholat berjamaah hukumnya fardu kifayah, harus ada salah satu yang adzan. Bahkan ditegaskan oleh Nabi, kalau ada 3 orang di satu tempat sudah masuk waktu sholat, tidak ada yang mau adzan, istahwadha alaihimus syaiton, pasti mereka akan dikuasai setan. Jadi 3 orang di satu tempat mau sholat, gak ada yang mau adzan, pasti dikuasai setan. Tapi kalau adzan untuk sholat munfarid, sholat sendirian, hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Cuman ndak usah pakai mik masjid Pak. Nah nanti garai geger. Nggih. Sudah selesai waktu sholatnya, jenengan baru datang 1:30, adzan pakai mik masjid, geger Pak. Adzan sendiri sudah diadzani dewe, dikomati dewe, sholat dewe. Itu kata Nabi, kalau orang itu hanya iqomah saja, yang akan jadi makmum 2 malaikat. Tapi kalau orang itu tetap iqomah dan didahului dengan azan, sholat di belakang dia malaikat-malaikat yang jumlahnya sangat banyak, bahkan tidak terlihat ujungnya. Pun ini berkaitan dengan sholat isyraq. Jadi kita sudah bahas masalah fikih ibadah. Yang terakhir sebagai penutup, ini berkaitan dengan fikih muamalah. Sebelum kita bahas fikih muamalah Pak, barangkali ada pertanyaan terkait 2 hal yang sudah dibahas tadi, masalah sholat fajar dengan sholat isyraq. Ibu ada pertanyaan? Terus kalau perempuan sholat di rumah? Oh enggak perlu nggih.
Tidak perlu. Jadi seperti ini, Bu. Dalam perincian hukum adzan, ya, dalam perincian hukum adzan ada beberapa ulama yang masih memberikan rukhsah bagi wanita untuk adzan. Tapi itu syaratnya ketat sekali, yaitu ketika di rumah itu tidak ada laki-laki dan suaranya tidak bisa didengar oleh orang lain. Tapi ada juga yang mengatakan wanita itu tidak perlu adzan. Jadi yang adzan bagi wanita ini menurut kami para ulama lebih condong tidak perlu. Yang ada bagi wanita itu hanya iqomah saja. Jadi kalau iqomah ini menurut kami ada pendapat yang kuat yang membolehkan. Salah satunya di sini ada hadis Nabi SAW terkait dengan adzan dan iqomahnya seorang wanita. Kedap. Su'ila Anas bin Malik. Anas bin Malik pernah ditanya, hal alan nisa adzan wa iqamah. Apakah wanita itu juga boleh adzan dan iqamah? Lalu kata Anas bin Malik, la wa in fa'alna fahuwa dzikrun. Tidak ada sebenarnya. Tapi kalau wanita itu tetap adzan dan iqamah, itu dianggap sebagai zikir. Ini jawaban Anas bin Malik. Lalu para ulama merinci pendapatnya. Yang pertama, kalau menurut pendapat Imam Ahmad dan Imam Dawud Adh-Dhahiri, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, wanita tidak disyariatkan adzan, hanya dibolehkan iqamah saja. Karena berdasarkan hadis yang secara umum mengatakan an-nisa'u syaqaiqur rijal. Wanita itu ya saudara kandungnya laki-laki. Artinya sebenarnya hukum yang berlaku bagi kaum laki-laki tidak jauh berbeda dengan hukum yang berlaku bagi wanita, kecuali ada dalil yang secara khusus melarang hal tersebut. Lalu pendapat yang kedua, makruh keduanya, baik adzan dan iqamah, makruh dikumandangkan oleh seorang wanita. Di antaranya ini pendapat dari madhab Hanafi, madhab Hambali, Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin rahimahumullahu ajma'in. Maka disimpulkan di sini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para ulama, karena ada khilaf dalam masalah ini untuk adzan, kalau bukan sesuatu yang darurat nggih. Berarti napa contohnya darurat niku misale, Bu? Misale memang jenengan tadi saya sampaikan di rumah sendirian. Karena terkadang gini Pak, ada satu kondisi wanita itu takut sholat sendirian di rumah. Makanya ada dalam kitab Ruqyah Syariahnya milik Syekh Wahid Abdus Salam Bali, ketika orang itu tidak menghafal satupun ayat Al-Quran dan dia ingin mengusir jin, apa yang dia baca? Adzan. Dia adzan. Ya, jadi kalau kulhu mboten apal, trikul mboten apal, ayat kursi mboten apal, wis adzan mawon. Mosok adzan mboten apal. Nah, itu kalau memang kondisinya darurat nggih. Seperti itu kakean ningali film horor niku wae lho Pak misale. Nggih. Karena takut akhirnya itu silakan. Tapi kalau tidak ada sebab-sebab tertentu yang mengharuskan dia untuk adzan, sebaiknya tidak perlu adzan. Maka kalaupun adzan, suaranya tidak perlu diangkat, tapi yang lebih afdol bagi wanita hanya perlu iqamah saja. Jadi kalau ibu sholat berjamaah dengan anak perempuannya, iqamah saja salah satunya. Ibu yang jadi imam, anaknya disuruh iqamah, tidak masalah. Tapi ini tidak boleh dijadikan kebiasaan. Wallahu a'lam bishawab. Oke, monggo Pak. Meninggikan suara. Nggih. Tadi disebutkan bahwa untuk iqamah tidak boleh diangkat suara. Baik. Bagaimana kalau dia itu
Iya. bawahnya bisa. Tetapi karena dia adalah wanita, maka suaranya dianggap akan menggunakan konotasi supaya Nggih. Baik, bagaimana kalau wanita itu sampai menggunakan pengeras suara? Nggih. Ya kalau menurut hemat kami, Pak, demi kehati-hatian sebaiknya kita kembali kepada hukum asal saja. Bahkan atau suara wanita itu secara mutlak adalah aurat bagi laki-laki. Artinya sampai dalam hal tujuan ibadah seperti tadi adzan, membaca Al-Quran, kalau sekiranya masih bisa dilirihkan, dipelankan, lebih afdol dipelankan saja. Itu yang lebih aman atau lebih hati-hati, apalagi sudah dewasa. Tapi kalau misalnya, mohon maaf, kita mengadakan lomba tahfidz untuk anak-anak masih TK, masih SD, kemudian kita kasih mic, ya insya Allah ini masih dalam batasan yang dibolehkan. Tapi kalau sudah dewasa mengaji pun sebenarnya tidak usah pakai mic atas untuk wanita, mohon maaf, ini mungkin khilaf di kalangan para ulama, tapi saya pribadi demi kehati-hatian lebih mengambil pendapat itu. Ngoten nggih? Jadi sebaiknya untuk wanita dipelankan saja kalau memang tidak ada udzur yang syar'i. Wallahu a'lam bissawab. Nggih. Ini masih lama Pak nggih waktunya nggih. Setengah jam wonten? Oh, mboten wonten. Oh, mboten. Kurang berapa menit, Pak? Ya. Pinten Ustaz Sahali? Monggo jenengan yang timekeepernya. Saya takut nanti kepanjangan. Kurang berapa menit? 4 menit, Masya Allah. Tapi ini belum bunyi, nggih. Oh, belum, berarti belum masuk waktu tulu, Pak. Belum, nggih. Baik, saya lanjutkan saja. Insya Allah setelah ini bunyi ditambah 10-15 menit. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagai penutup ini berkaitan dengan fikih muamalah, yaitu bab tentang khiyar. Khiyar itu artinya pilihan antara melanjutkan atau membatalkan transaksi yang sudah dilakukan oleh dua belah pihak. Dan hakul khiyar ini menurut para ulama berbeda jumlahnya. Contoh dalam madhab Hanafi, khiyar itu ada 17. Dalam madhab Maliki hanya ada 2. Dalam madhab Syafi'i ada 8. Dan dalam madhab Hambali jumlahnya ada 2, seperti madhab Maliki. Menurut Hambali 8, Syafi'i Maliki 2, Hanafi 17. Maka yang kita bahas di sini adalah hak-hak khiyar yang disepakati oleh para ulama. Secara singkat, yang pertama, khiyar yang disepakati oleh para ulama yaitu khiyar majelis. Apa itu khiyar majelis? Khiyar majelis artinya hak untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi dengan syarat kedua belah pihak sama-sama masih dalam satu majelis akad. Contoh, jenengan belanja di supermarket. Seharusnya kalau yang punya supermarket itu faham fikih muamalah, dia tidak akan memakai kaidah barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Itu menyelisihi prinsip khiyar. Karena prinsip khiyar majelis itu, Pak, selama penjual dan pembeli itu masih sama-sama dalam satu lokasi, walaupun barang itu belum dibayar atau sudah dibayar sekalipun, maka pihak pembeli tetap punya hak untuk mengembalikan barangnya, dan pihak penjual
juga punya hak untuk menarik barangnya. Contoh, jenengan belanja di supermarket miliknya Bapak Fulan, sudah dibayar Pak. Kemudian di dekatnya kasir, jenengan cek lagi, oh ketokane barang iki nggak butuh, oh ketokane nang omah iki wis ono, lapo blonjo iki ya. Seharusnya kalau prinsipnya itu yang digunakan adalah khiyar, jenengan sebagai pembeli berhak mengembalikan barangnya dan penjual harus mengembalikan uang panjenengan. Itu namanya khiyar majelis. Jadi yang menjadi patokan itu Pak, bukan apakah barang itu sudah dibayar atau belum, tapi apakah kedua belah pihak itu masih sama-sama dalam satu lokasi atau sudah pindah ke lokasi yang lainnya. Makanya sampai ada ilustrasi menarik Pak, kalau menggunakan khiyar majelis, jenengan tumbas sego goreng, nggih. Jenengan jenengan tumbas sego goreng Pak, pun dimasakaken pun mantun, nggih. Tiba-tiba jenengan bilang, ngapunten Pak, mboten sios, kula tak tumbas bakso mawon. Ini kalau menggunakan khiyar majelis boleh Pak. Makanya khiyar itu sebenarnya kalau dalam fikih muamalah, salah satu tujuan ada syariat khiyar itu untuk melindungi hak konsumen. Walaupun terkadang kalau orang itu nggak paham, sebagai produsen atau penjual itu merasa dirugikan. Ya seperti tadi loh Pak, saya sampaikan, jenengan dodolan sego goreng, kemudian yang beli itu bilang, boten sios Pak nggih. Boleh dibatalkan asal dua orang itu masih dalam satu majelis akad. Atau mungkin mohon maaf, orangnya sudah bayar Pak, maringi jenengan duit 10.000, sudah dibayar, nasgornya sudah jadi, dibatalkan saat itu boleh. Itu namanya khiyar majelis. Apa dalilnya? Hadis dari Abdullah bin Umar, riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW mengatakan, idza tabaya ar-rajulani fakullu wahidin minhuma bil khiyar ma lam yatafarraqa. Kalau ada dua orang yang melakukan transaksi jual beli, dua-duanya punya hak khiyar selama belum berpisah. Wa in tafarraqa ba'da an tabaya'a wa lam yatruk wahid minhuma al-bai' faqad wajaba al-bai'. Tapi kalau salah satu di antaranya sudah ada yang pisah, sudah ada yang keluar, sudah ada yang pergi, wajaba al-bai'. Maka jual beli itu sudah final, tidak boleh dibatalkan. Makanya tidak boleh orang itu melakukan transaksi jual beli, kemudian dia tergesa-gesa pergi. Kenapa dia tergesa-gesa pergi Pak? Karena dia sudah mengetahui hadis ini. Dia tahu kalau dalam khiyar majelis itu, kalau salah satu pihak sudah pergi, maka transaksinya tidak bisa dibatalkan. Wis ya, aku tak ngalih ya, assalamualaikum. Nah, karena kalau saya pergi, sudah tidak bisa dibatalkan. Tapi selama saya masih di situ, kemudian klien saya juga ada di situ, maka transaksi itu masih bisa dibatalkan walaupun sudah dilunasi. Okay. Kemudian dalam hadis yang lain dari Amr bin Syu'aib, Nabi mengatakan, al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa illa an yakuna safaqata khiyar wa la yahillu lahu ay yufariqa sahibahu khasyatan ay yastaqilahu. Dua orang yang melakukan transaksi jual beli punya hak khiyar sebelum berpisah, dan tidak boleh salah seorang di antara keduanya sengaja untuk segera pergi karena dia takut transaksinya itu akan dibatalkan. Tidak boleh seperti itu Pak. Makanya terkadang orang sing ngaji itu yang semakin tahu celahnya Pak. Jenengan semerap ilmunya justru semakin tahu celahnya. Cuman yang jadi catatan Bapak Ibu sekalian, khiyar ini baru bisa digunakan ketika dua belah pihak
sama-sama mengaktifkan hak khiyarnya. Jadi yang punya hak khiyar itu tidak saya sebagai pembeli saja, Pak. Jenengan sebagai penjual juga punya hak khiyar. Makanya kalau misal di satu tempat, di satu lokasi jual beli ditanya, jenengan menggunakan hak khiyar tidak? Oke, saya sebagai penjual pakai hak khiyar. Kalau begitu saya sebagai pembeli juga mengaktifkan hak khiyar saya. Maka kalau dua belah pihak itu sama-sama menggunakan hak khiyar, berlaku ketentuan ini, yaitu kalau sama-sama masih dalam satu tempat, maka transaksi masih bisa dibatalkan. Tapi kalau hanya pembeli saja yang menggunakan hak khiyarnya, sedangkan penjual tidak mau mengaktifkan hak khiyarnya, maka khiyar majelis tidak bisa dilaksanakan. Ngerti nggih? Jadi itu khiyar majelis. Kemudian yang kedua, ini secara ringkas saja. Nggih, monggo. Itu tadi bunyinya kan penjual dan pembeli. Baik. Cuma sekarang 80% itu nggak pernah ketemu. Nggih. Berarti tidak bisa ada khiyar majelis, tidak ada. Nggih. Nggih. Tidak bisa. Tidak bisa. Jadi jual beli online itu, Pak, hanya bisa disebut sebagai akad salam saja, karena tidak pernah ketemu, dan akad salam tidak harus mensyaratkan jual beli. Bahkan dalam jual beli online itu kan terkadang kita tidak pernah tawar menawar secara lisan, hanya dengan tulisan. Maka tulisan dalam jual beli akad salam itu sudah mewakili sighat ijab dan qabul. Jadi dalam khiyar majelis tidak bisa digunakan dalam jual beli online karena majelis akadnya berbeda. Ngoten nggih? Baik, kemudian yang kedua, khiyar syarat. Khiyar syarat itu hak untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi tapi dengan kesepakatan syarat-syarat tertentu. Misal nggih, saya beli pakaian untuk anak saya di sebuah toko. Lalu saya bilang ke penjualnya, Mbak, kalau ternyata pakaian ini tidak cukup atau kekecilan untuk anak saya kembalikan ya. Itu namanya khiyar syarat. Jadi syarat yang berlaku di sini bukan berkaitan dengan aib pada barangnya, Pak, tapi karena faktor-faktor yang lainnya. Atau misal jenengan beli sepeda motor, kemudian jenengan bilang, Mas, beli kendaraan second, Mas, kalau seandainya 1 bulan setelah saya beli kendaraan ini ternyata turun mesin, kesepakatannya motornya saya kembalikan. Itu namanya nopo? Khiyar syarat. Jadi ada syarat-syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, di antara hikmah kenapa ada khiyar itu untuk mentarbiyah pihak penjual supaya mereka itu jujur dengan kondisi dagangannya, supaya tidak ada yang ditutup-tutupi. Dan ini kalau misalnya bisa direalisasikan, maka akan tercapai tujuan utama jual beli, al-bai'u antarodin. Jual beli yang berkah itu kalau penjual dan pembelinya sama-sama ridho. Maka ini dikuatkan oleh hadis Nabi SAW, al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika. Kalau jual beli itu pembelinya atau penjualnya jujur, kemudian tidak ada yang ditutup-tutupi, semuanya disampaikan, burika, jual beli itu akan diberkahi. Wa in katama wa kadzaba muhiqatil barakatu min bai'ihima. Tapi kalau penjualnya ini tidak jujur, tidak terbuka dengan kondisi barang dagangannya, maka Allah akan mencabut barokah dari jual beli itu. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup, para ulama itu menetapkan berapa lama atau berapa batas minimal barang itu boleh dikembalikan. Yang pertama, kalau menurut pendapat madhab Hanafi, Syafi'i dan Dhahiri, maksimal barang itu boleh dikembalikan
setelah, mohon maaf bukan minimal tapi maksimal, setelah 3 hari terjadinya transaksi. Jadi kalau tadi jenengan jual atau beli kendaraan, beli pakaian, tidak cukup. Selama 3 hari itu setelah transaksi masih boleh dikembalikan. Tapi lebih dari 3 hari, bagaimanapun kondisinya tidak boleh dikembalikan. Lalu menurut pendapat dari Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Al-Auza'i, boleh lebih dari 3 hari asal mendapatkan persetujuan dari pihak penjual. Kemudian yang terakhir, ini yang menurut kami paling sahih, yang lebih rajih, pendapat Imam Malik. Terkait kapan barang itu boleh dikembalikan, tidak ada durasi yang pasti, tapi melihat kepada nilai dari barang tersebut. Artinya semakin barang itu bernilai, maka seharusnya durasi yang diberikan oleh pihak penjual untuk mengembalikan barangnya itu lebih lama. Contoh kalau pakaian ya maksimal 3 hari boleh dikembalikan. Kalau sepeda motor 1 minggu. Kalau mobil ditunggu sampai 1 bulan. Jadi tidak ada ketetapan harus 3 hari, harus 1 minggu, tidak. Tapi dikembalikan kepada nilai dari barang tersebut. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena waktunya sudah habis tidak ada pertanyaan insya Allah terkait masalah khiyar. Monggo setunggal. Tafadhol. Baik. Baik. Jadi yang pertama, istilah DP dalam fikih muamalah itu namanya bai'ul arbun, Pak. Ada yang mengatakan bai'ul urban atau bai'ul arbun. Nah, terkait boleh tidaknya DP itu sendiri, itu saja masih khilaf di kalangan para ulama. Belum sampai apakah DP ini kembali atau tidak. Kita jual beli dengan sistem uang panjar atau down payment, ini saja masih khilaf di kalangan para ulama. Contoh dalam pendapat madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, jumhur ulama itu semuanya tidak membolehkan DP. Kenapa tidak dibolehkan DP? Karena yang pertama ada unsur fasad, bisa merusak keridhaan salah satu pihak. Kemudian yang kedua, di situ ada unsur gharar atau ada potensi untuk melakukan penipuan. Sehingga menurut jumhur ulama DP itu tidak boleh dilakukan. Nah, terkait apakah tadi DP itu dikembalikan atau tidak, ini saya lengkapi dulu biar tidak setengah-setengah. Kenapa kok sampai ada yang mengharamkan jual beli dengan sistem uang DP? Di antara dalilnya, DP itu sama saja dengan memakan harta dengan cara yang batil. Yang sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ini kata Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran, wa min aqlil mal bil batil bai'ul arbun. Kata Al-Imam Al-Qurtubi, ulama tafsir, di antara contoh makan harta orang lain dengan cara yang batil, yaitu jual beli dengan sistem uang muka. Kemudian dalil yang lain dari riwayat Amr bin Syu'aib, Nabi melarang jual beli dengan sistem uang muka. Naha Rasulullah an bai'il arbun. Kemudian dalil yang lain dalam jual beli dengan sistem uang muka ini, Pak, di situ ada 2 syarat yang batil. Apa 2 syarat yang batil itu? Syarat yang pertama yaitu harus menyerahkan DP ke penjual. Kemudian yang kedua, kalau seandainya transaksi itu tidak dilanjutkan, maka DP itu akan hangus.
Ini yang dimaksud oleh para ulama dua syarat yang batil. Lalu pendapat ulama yang lain, saya persingkat, contoh misalnya pendapat dari Imam Ahmad, kemudian Ibnu Sirin dan Sa'id bin Musayyib, boleh jual beli dengan sistem uang muka itu. Apa dalilnya? Dari Zaid bin Aslam, Rasulullah pernah ditanya tentang jual beli arbun atau jual beli dengan sistem uang muka. Lalu kata Rasulullah, boleh. Hadza jaiz. Jual beli dengan sistem uang muka itu boleh. Lalu kalau dilihat dari segi kekuatan hadisnya, ternyata hadis Nabi yang melarang jual beli uang muka, kata para ulama hadis, itu adalah hadis yang mubham. Di situ ada perawi yang tidak disebutkan identitasnya. Dan di situ ada perawi namanya Ibnu Lahi'ah yang dikatakan oleh para ulama sebagai perawi yang dhaif. Jadi dari segi kekuatan hadisnya, hadis yang melarang untuk jual beli uang muka itu lemah hadisnya, Pak. Maka kesimpulannya, Bapak Ibu sekalian, yang lebih rojih dalam masalah bai'ul arbun atau jual beli dengan sistem uang muka, yang lebih sahih pendapat yang kedua, masih diperbolehkan dengan sistem uang muka. Kenapa diperbolehkan? Karena dalam Majma' Fikih Islami ke-8 tahun 93 di situ disebutkan boleh menggunakan jual beli sistem uang muka, dan ini pernah dipraktekkan oleh Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum. Kemudian yang kedua, jual beli uang muka itu dibolehkan dengan syarat. Apa syaratnya? Pembeli harus dibatasi waktunya untuk melunasi pembayarannya. Jadi harus ada batasan. Supaya apa? Supaya tidak membahayakan pihak penjual, tidak merugikan pihak penjual. Kemudian syarat yang ketiga, kalau seandainya transaksi itu gagal dilanjutkan, lalu uang DP itu dikembalikan kepada pihak pembeli, maka itu yang lebih baik. Yang lebih baik itu bukan berarti tidak dibolehkan. Artinya apa? Kalau seandainya pihak penjual ini tidak mau mengembalikan, itu nggak apa-apa, Pak. Kenapa? Karena uang DP ini kan sebenarnya sebagai bentuk kompensasi. Karena ketika uang DP itu sudah dibayarkan, maka pihak penjual tidak boleh menawarkan barang itu kepada orang lain. Padahal di situ datang penawaran lebih tinggi, dia menahan itu. Maka sebagai gantinya DP itu dia tahan. Tapi alangkah baiknya Bapak Ibu sekalian, kalau jenengan sebagai pihak penjual, walaupun DP itu tidak dikembalikan seluruhnya, paling tidak jenengan kembalikan separuhnya atau sebagiannya saja. Karena kata Nabi SAW, man aqala musliman aqalahu wahu athrotahu. Siapa yang mengembalikan hak saudaranya sama muslim, Allah akan kembalikan hak-haknya ketika di akhirat nanti. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.